tiket doang. Berangkatlah Kis tuh ke daerah Denpasar waktu itu. Malam Kis baru sampai. Sebenarnya harusnya sampai sore. Cuman nggak tahu itu delay dan akhirnya kita menunggu koper itu agak lama, keliling muter-muter kita dapat dari bandara ke sana kan lumayan berapa jam, lalu kita sampai di tempat itu kira-kira jam 7 malam. Jam 8 balik. Jam 7 di daerah WIB. Sampailah Kis ke sana dan ketemu langsung dengan bos yang kita sama sekali nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan ternyata memang Tuhan baik. Ketika kita niat memang sungguh mau bekerja, itu yang pertama. Kedua, kita menuruti orang tua walaupun meskipun jujur aja ada rasa kecewa, dongkol, marah. Tapi tetap berusaha percaya bahwa ketika kita menuruti apa kata orang tua, pasti ini yang terbaik. Gitu aja, kan kita bawa dalam doa nih. Padahal impianku adalah pengennya sebenarnya yang di Jakarta Selatan. Jujur aja, siapa yang gak mau dengan gaji UMR Jakarta, lalu kita disediakan tempat tinggal, lalu kita kerjanya memang sesuai basic skill kita depan komputer. Tapi gak semudah itu ketika sampai ke Bali pun. Benar, tidak semudah itu. Aku harus belajar jadi wanita kuat dan aku harus berani berjalan dengan yang sebenarnya gelap. Di depan mataku tuh gak ada apa-apa. Tapi syukurnya singkat cerita, menurut Kis Tuhan tuh selalu baik sama umatnya. Ketika niat kita memang sungguh. Akhirnya Kis diberilah ilmu, skill yang Kis dapatkan sekarang bisa untuk Kis mencari makan. Jadi dapat skill baru. Kalau Kis seandainya kerjanya ke Jakarta kemarin, mungkin Kis tetap pakai skill lama kan. Karena skill lama Kis adalah depan komputer dan depan laptop. Karena Kis pernah kerja di sebuah perusahaan tahun 2016 itu, 2014 sampai 2016 lebih tepatnya 2 tahun, itu pegang 11 sistem. Otomatis Kis percaya diri dong ketika kita bekerja depan komputer. Ternyata Kis setelah ke Bali dengan Kis yang nol banget, gak punya teknik apapun, gak punya skill apapun, Kis dilatih sama bos, mentalnya terutama. Kedua, Kis dilatih oleh senior hingga memang bisa handle, dan kita dilatih untuk menjadi orang yang lebih percaya diri, lebih berani, lebih tegas, lebih fokus dalam bekerja. Meskipun memang untuk awal itu nangis terus tiap hari, mohon maaf memang itu kejujuran, aku memang cengeng, tapi aku berusaha dan mau belajar. Dikuatkanlah aku oleh teman-temanku bilang kayak gini, kita kalau mau hidup harus mau berusaha. Sesakit apapun bangun lagi, jangan menyerah. Karena apa? Hidup terus berlanjut. Nggak akan ada duit turun jatuh dari langit kalau nggak kita mengusahakannya, kata teman Kis. Tiap hari aku nangis. Dan mereka menghibur aku untuk supaya aku tetap kuat. Syukurlah akhirnya berada di titik, iya. Jadi menurut Kis gini, tiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda dong. Ini kan karena Kis sebagai official hostnya kan, jadi Kis bisa cerita. Tapi yang pasti pengalaman di Bali, kalau kita bilang cuma baik, itu munafik. Ibarat tuh 50-50 Kak. Baik buruknya tuh bener-bener jadi satu. Tapi menurut Kis, hidup ini memang harus kayak gitu. Kalau hidup kita cuma dikasih kebaikan, kita nggak akan bisa jadi orang yang lebih kuat. Karena kita merasa hidup selalu baik-baik saja. Tapi kalau ada keseimbangan antara baik dan buruk yang menjadi satu di sana, kita bener-bener ditekan, kita ditempa, kita dilebur, kita dihancurkan, tapi kita dibentuk ulang. Menjadi seseorang yang baru, yang lebih kuat, yang lebih dewasa, lebih bijaksana, punya cara berpikir yang baru lagi nih. Kita diperbaharui. Nah, di situ yang menurut Kis pelajaran berharganya. Ketika kita mau belajar dengan sungguh, niat kita memang mau bekerja, kita tetap nurut dan punya rasa hormat kepada orang tua, tapi kita punya teguh kepada Yang Maha Kuasa, bahwa Yang Maha Kuasa punya rencana yang baik dalam hidup kita. Kita pasti dipertemukan dengan orang yang tepat. Itu yang Kis rasakan. Lalu akhirnya setelah habis kontrak, Kis baliklah ke Palangkaraya, yang sebenarnya Kis sedikit pun gak ada niat mau buka masas. Gak ada. Gak sama sekali. Karena apa? Dalam hidupku, aku gak pernah punya cita-cita tukang pijat Kak. Impianku adalah kerja dengan baju elegan, cantik, di depan komputer, dengan sangat cantik, elegan, dan anggun. Tapi faktanya kita bekerja menggunakan otot, otak, dan tenaga. Dan bersyukurnya menurut Kis, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita mampu melewatinya dan menjalaninya hingga detik ini.
Dan ketika Kis mencoba untuk balik ke Bigo lagi, kan Kis setelah dari Masas nih, otomatis Kis pikir balik ke Palangkaraya, nggak mungkin orang langsung tahu aku punya Masas kan. Nggak mungkin orang-orang langsung rame tiba-tiba, wah ada Masas nih buka, nggak mungkin. Lalu aku cobalah untuk pelan-pelan live di Bigo ini. Yang pertama aku masuk dulu ke manajemen, masuklah Kis tanda tangan kontrak di ke manajemen dengan apa? Dengan tujuan mencari sedikit lagi rezeki tambahan. Setidaknya misalnya startnya pecah, ya mungkin kita belum masuk ke golden list kayak pada zaman dulu, ya kan? Tapi setidaknya pertama Kis bisa sambil promosi Masasnya Kis. Siapa tahu di Palangkaraya ada yang mau pijet, lalu dengan startnya juga mungkin pelan-pelan bisa naik gitu. Ternyata segala apa yang kita rencanakan tuh jauh berbeda gitu. Beberapa kali Kis mencoba kejar target di Bigo ini, padahal Kis sudah senang tahu nggak, beberapa bulan yang lalu target Kis tuh sudah mencapai UMR Palangkaraya. Itu sudah sinyal bagus menurut Kis. Ya, kita jangan cari golden list dulu karena itu kan ibarat kita sudah vakum. Kalau orang yang sudah sempat vakum, dia jangan langsung ngejar golden list. Minimal dia di UMR Palangkaraya aja. Kis kan di Palangkaraya nih. Kis sudah bersyukur karena apa gini? Kenapa Kis UMR Palangkaraya aku merasa bersyukur? Karena gini Kak, kalau aku harus kerja lagi ikut orang, aku udah nyoba. Beda. Kerja lagi pergi pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Dengan waktu yang ditentukan oleh bos kita. Kalau di Bigo, kita bisa atur sendiri. Kita mau, iya, jadi menurut Kis sebenarnya rezeki itu bagus karena Tuhan yang sayang sama kita. Gini loh. Jadi, Kis sudah nyoba, kalau kita balik lagi ke dunia nyata untuk kerja mencari UMR di Palangkaraya. Sedangkan kita menjalani Masas ini. Kis sudah pernah coba 3 minggu aku bekerja di Palangkaraya ikut bos. Padahal bosnya baik. Kita dapat pengalaman baru, semua enak. Tapi untuk konteks dan konsep zaman sekarang yang Kis sudah membuka Masas ini, Masasnya jadi nggak bisa jalan. Karena kita kerja libur cuma 1 kali seminggu. Sedangkan kalau Kis jalanin di Bigo ini, kita bisa bagi waktu dan atur. Kalau Kis ada handle Masas, Kis fokus handle Masas dulu. Kelar handle Masas baru live Bigo lagi. Tapi ternyata untuk aplikasi Bigo nggak tahu kenapa, setelah Kis kembali ke Bigo ini, akun Kis yang Kis buy itu sedikit-dikit kena ban. Dengan alasan promosi. Gara-gara Kis mempromosikan Masasnya Kis. Dan jasa LC-nya Kis ini. Jadi keterangan di sana pelanggaran promosi. Pakai bahasa Inggris. Promotion, pelanggaran promosi gitu tulisannya. Sedangkan